Selamat malam pemirsa. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi untuk kendaraan listrik per 1 April 2023 lalu. Tidak tanggung-tanggung, total dana subsidinya mencapai 7 triliun rupiah. Banyak kalangan yang tidak setuju dengan kebijakan ini. Pasalnya, para calon pembeli kendaraan listrik adalah golongan mampu yang semestinya tidak disubsidi. Lagi pula masih banyak sektor lain yang lebih krusial untuk mendapatkan subsidi serta intervensi pemerintah seperti pertanian, perikanan, tekstil, dan sebagainya. Inilah yang akan kami bahas pada editorial malam kali ini, subsidi ambyar salah sasaran. Bersama saya, Fitri Megantara. Subsidi ambyar salah sasaran. Pemerintah resmi mengeluarkan kebijakan pemberian subsidi untuk kendaraan listrik. Ketentuan itu mulai berlaku per 1 April 2023 lalu. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk pemberian subsidi kendaraan listrik itu total dananya sekitar 7 triliun rupiah. Dana itu akan dialokasikan untuk 1 juta unit motor listrik baru. Artinya, subsidi dari pemerintah sebesar 7 juta rupiah untuk setiap kendaraan dan berlaku sepanjang 2023-2024. Dana sebesar itu tentu bukan jumlahnya yang sedikit. Belum lagi subsidi untuk mobil listrik. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, besaran subsidi untuk mobil listrik pada tahun ini sebesar 1,6 triliun rupiah dan akan meningkat menjadi 4,9 triliun rupiah pada 2024. Di tengah utang yang terus membengkak dan kondisi perekonomian global yang sedang tidak baik-baik saja, pemerintah semestinya lebih bijak dalam mengelola anggaran. Alih-alih berhemat, ini malah mengeluarkan kebijakan yang hanya dinikmati segelintir masyarakat. Wajar jika kebijakan subsidi kendaraan listrik ini menuai kritik, termasuk dari parlemen maupun netizen. Lembaga Kajian Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF mendapat temuan sebanyak 85,8% warganet menolak kebijakan subsidi ini. Temuan tersebut diperoleh dari riset yang dilakukan di media sosial, khususnya Twitter, pada rentang 8 sampai 12 Mei 2023. Dari jumlah yang menolak itu, sebanyak 58,6% dari menilai kebijakan subsidi listrik itu hanya akan menguntungkan pihak tertentu, yakni kelompok yang berasal dari kelas ekonomi menengah ke atas. Dari temuan yang didapatkan INDEF, sebagian netizen juga menilai bahwa kebijakan subsidi kendaraan listrik akan menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi pejabat pemerintahan yang berstatus juga sebagai pengusaha. Apa yang disampaikan warganet itu semestinya jadi perhatian pemerintah. Para calon pembeli kendaraan listrik itu adalah golongan mampu yang tidak butuh disubsidi. Lagi pula, masih banyak sektor lain yang lebih krusial untuk mendapat bantuan serta intervensi negara, seperti pertanian, perikanan, maupun tekstil. Subsidi pupuk misalnya, dari tahun ke tahun justru malah turun. Dari 2019 yang semula jumlahnya 34,3 triliun rupiah, menjadi hanya 24 triliun rupiah pada tahun ini. Padahal, sektor ini menyangkut nasib kehidupan jutaan petani. Bagaimana mereka mau menghasilkan komoditas yang berkualitas, bahkan bersaing dengan produk impor, jika subsidi pupuk saja terus dikebiri? Bukankah lebih baik subsidi kendaraan listrik dialihkan kepada wong cilik ini? Tidak hanya petani, industri tekstil yang tergulung, pakaian impor bekas dan barang-barang dari Tiongkok juga butuh perhatian pemerintah. Ada jutaan buruh yang tergantung nasibnya dari sektor itu. Belum lagi tenaga kesehatan yang kemarin dielu-elukan sebagai pahlawan saat pandemi juga butuh uluran tangan terkait perbaikan upah. Begitu juga dengan tenaga guru honorer yang hingga kini masih terkatung-katung nasibnya. Mereka-mereka inilah yang perlu uluran tangan pemerintah. Di tengah kondisi ini, kebijakan pemberian subsidi kendaraan listrik rasanya memang bukan sesuatu bijak dan tepat. Kebijakan politik anggaran haruslah diperuntukkan untuk masyarakat banyak, bukan segelintir orang. Apalagi hanya untuk para pemburu rente.
Pemirsa, telah hadir bersama saya saat ini pemedat tema editorial malam kali ini anggota Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Selamat malam, Bang Elman. Malam, Mbak Rara. Apa kabarnya, Bang Elman? Baik. Baik, oke. Bang Elman, tadi kita sudah dengarkan bagaimana kemudian subsidi 7 triliun rupiah untuk subsidi kendaraan listrik. Sebagai gambaran, kelompok masyarakat seperti apa sebetulnya yang menikmati subsidi ini, Bang? Ya, saya mau katakan ketika pemerintah dengan gagah menyatakan subsidi buat kendaraan listrik itu 7 triliun. Pada saat yang bersamaan, petani miskin itu menjerit dan menangis. Kok begini sih pemerintah saya? Apa pemerintah nggak tahu saya ini sekarang menjerit gitu ya? Kok malah dia dengan bangganya berkoar-koar kampanye kendaraan listrik dengan menggelontorkan subsidi yang sebesar itu. Jadi Mbak Rara, saya tahu ya, dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, rakyat miskin ini didera oleh kekurangan pupuk. Mahalnya harga pupuk dan rendahnya harga gabah ketika masa panen. Mereka menjerit, menangis, dan nggak tahu kemana lagi dia mengadu, karena tidak pernah teratasi gitu ya. Seolah-olah petani miskin itu memang dibiarkan menangisi nasibnya tanpa ada perhatian gitu kan. Nah, perhatian dan kepekaan dari pemerintah seperti itu ya. Hampir boleh katakan pemerintah tidak peka, membiarkan mereka nangis. Anda tahu nggak? Saya kan anak petani. Setiap saya pulang kampung, mereka selalu menjerit, bagaimana ini pemerintah? Pemerintah ada nggak? Kok kita ini selalu dipersulit mendapatkan pupuk, apalagi pupuk bersubsidi. Itu sangat leks. Nah, di sisi lain, Mbak Rara ya, saya nggak pernah dengar ketika ada masyarakat menjerit-jerit demonstrasi ketika tidak mendapatkan kendaraan listrik yang bersubsidi. Saya nggak pernah dengar itu. Tidak pernah ada orang sampai mendatangkan demo supaya dapat kendaraan listrik. Tidak ada. Kenapa? Karena kendaraan listrik itu peminatnya banyak. Tanpa ada subsidi pun, mereka itu akan mau membeli dan memilikinya. Tapi kalau pupuk, petani nggak punya uang. Nah, itu yang harus betul-betul disuarakan oleh pemerintah, dan dia suarakan juga oleh DPR. Baik, Bang Elman, berarti kita berbicara mengenai skala prioritas. Skala prioritas. Bang Elman, tahan dulu jawaban dari Bang Elman karena kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Ya, di segmen sebelumnya kita lihat apa kemudian yang ada pendapat di media sosial. Kali ini kita akan melihat polling yang diselenggarakan di Instagram @metro.tv mengenai pertanyaannya adalah, perlukah pemerintah mensubsidi kendaraan listrik? Jawabannya perlu sebanyak 75%, yang menyatakan tidak perlu 25%. Dan kita juga membuka polling di Twitter @metro.tv. Jawabannya ini agak berbanding terbalik dengan hasil di Instagram yang menyatakan tidak perlu 84%, yang menyatakan perlu 16%. Ini memang ada berarti pro dan kontra terkait sudut pandang subsidi kendaraan listrik seperti itu. Tapi apabila kita berbicara subsidi, Bang Elman, sebetulnya kepentingan siapa, terutama untuk kendaraan listrik ini, yang kemudian sedang diperjuangkan oleh pemerintah jika kemudian masyarakat yang tidak mampu mungkin merasa tidak diwakili oleh subsidi ini gitu? Ya, sekarang ini sebetulnya masyarakat luas sedang bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang diuntungkan dan siapa yang berkepentingan sebetulnya kendaraan listrik ini segera direalisasikan kan gitu. Orang bertanya, kok begitu pemerintah begitu bersemangat ya, harus sekarang, kalau tidak kapan lagi kan gitu kan. Ini sepertinya
kalau tidak segera digelontorkan ini seperti mau kiamat ini. Ini kan gambarannya kan gitu. Karena kita lihat pernyataan-pernyataan pemerintah ya, menteri-menterinya, semua memberikan argumentasi arti pentingnya kendaraan listrik ini kan. Memang akhirnya orang jadi bertanya, siapa sih? Saya pun nanya, Barara tahu nggak? Kalau Barara tanya, saya pun nggak tahu. Pasti ada. Kalau rakyat sebetulnya sudah bilang, ini pasti ada nih. Pasti ada. Tapi saya tidak berpendapat seperti itu. Saya tidak mau saya bercuriga sama orang. Saya berpositif thinking aja. Tetapi ketika mereka lebih memprioritaskan ini, di sini kita celaka kita. Artinya kita tidak punya sensitivitas terhadap penderitaan rakyat. Sebenarnya yang sangat memerlukan ini kan tadi dijelaskan di editorial ya. Petani miskin, para nelayan, para guru honorer, orang juga seperti misalnya BPJS, kalau BPJS itu diberi tingkatkan, ya kan? Kalau bisa kan BPJS itu lebih murah, tetapi pelayanan kesehatannya kan lebih banyak, kan begitu kan? Itu orang pasti nyaman, bergembira. Itu yang mestinya diperhatikan pemerintah. Yang ini tetap diperhatikan, tapi kapan waktunya gitu? Artinya kendaraan listrik untuk masa depan, terutama dampaknya terhadap lingkungan ini memang baik seperti itu ya. Tapi apabila kita berbicara skala prioritas, Bang Elman ya. Sekarang ini yang diprioritaskan adalah kalau saya sih pikir ya, daripada kita berlama-lama menggantungkan nasib beras ini kepada negara lain, bahaya loh. Sebuah negara menggantungkan soal pangan kepada negara lain itu berbahaya nih. Rara tahu nggak? Kalau sempat beras bermasalah, ini bisa menggoncang negara loh. Jadi jangan main-main ini. Itu sebabnya saya dari dulu saya sangat setuju kalau pemerintah mengerahkan kita swasembada pangan. Bagaimana supaya swasembada pangan? Maka pupuk harus jelas. Kalau saya lihat di negara-negara Thailand, harga pupuk itu memang nanti akan digabung ketika harga gabah mau dijual kan gitu kan. Jadi kalau harga gabah kering misalnya 5.000, maka petani akan menjual kepada Bulog atau pemerintah menjadi 6.500. Jadi 1.500 disitulah pupuknya. Jadi pupuk itu tidak bakal dijual secara gelap dan nyampe kepada petani yang sebenarnya. Oke, baik, kembali pada subsidi kendaraan listrik, ringkas saja Bang Elman, artinya dengan melihat skala prioritas kepekaan seperti itu, perlu tidak kemudian pemerintah mengevaluasi lagi kebijakan subsidi? Batalkan dulu, tunda dulu subsidi listrik, sekarang kembalikan subsidi pupuk menjadi 34 triliun atau menjadi 40 triliun atau menjadi 50 triliun. Bukan malah saya khawatir 2024 subsidi pupuk itu tinggal 10 triliun. Karena demi kendaraan listrik bersubsidi. Mudah-mudahan pemerintah mau dengar omongan rakyat. Oke, baik. Terima kasih Bang Elman telah berbincang bersama kami malam hari ini dalam Editorial Malam. Dan pemirsa, demikian perbincangan kami dalam Editorial Malam untuk kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fitri Megantara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam. Sampai jumpa.